kita boleh belajar bahwa kita di satu sisi menerima diri kita, tetapi di lain pihak kita harus juga punya jiwa besar, keterbukaan hati untuk mengakui keunggulan orang lain. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Yohanes di dalam bacaan pertama yang kita renungkan hari ini, kita mau menangkap satu makna untuk refleksi kita yang dalam tentang pengabulan doa, kasih dari Allah, dan juga semangat pertobatan. Allah itu mengabulkan doa kita seturut kehendaknya. Maka kita dapat juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang berbuat dosa supaya Allah itu mengampuninya dan memberikan hidup kepadanya. Karena sejatinya Allah itu menerima siapa saja. Allah membenci dosa, tetapi menerima manusia. Maka ketika kita mendoakan saudara kita yang mungkin sementara berada di dalam kesalahan, kelemahan, dan dosa, kita sementara mengajak saudara atau saudari kita untuk kembali kepada Tuhan dan menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus itu. Dan di dalam Injil Yohanes, kita kembali mendengarkan pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Dia mengaku sangat bersuka cita menjadi sahabat mempelai laki-laki, yakni Yesus Kristus sendiri. Dan sekarang sukacitanya menjadi penuh sehingga dia bisa berseru, "Ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil." Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kerendahan hati dan kejujuran menjadi ciri khas yang asli, yang otentik dari Yohanes Pembaptis. Dia mengajarkan kita dengan kejujuran dan kerendahan hati yang tanpa kepura-puraan. Orang yang hebat adalah orang yang tetap rendah hati, tetap teguh pada kebenaran, dan tidak ada dusta di dalam dirinya. Sikap rendah hati itu menerima diri apa adanya, dan siap juga di lain pihak mengakui keunggulan orang lain. Inilah karakter kerendahan hati dan kejujuran dari orang yang sungguh-sungguh rendah hati dan jujur itu. Dia tidak akan terganggu karena kelebihan orang lain. Bahkan dia mengapresiasi kelebihan orang lain itu. Kelebihan orang lain bukan menjadi momok yang menakutkan dirinya. Karena bagaimanapun juga dia memiliki juga kelebihan. Maka kita boleh belajar bahwa kita di satu sisi menerima diri kita, tetapi di lain pihak kita harus juga punya jiwa besar, keterbukaan hati untuk mengakui keunggulan orang lain.
Sebagai sahabat Yesus, hendaklah kita bersuka cita bila Yesus itu makin besar dan kita makin kecil. Yesus harus ditinggikan dan kita harus menyembahnya. Inilah pelajaran iman dan kehidupan yang bisa kita ambil dari Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, menjadi rendah hati dan jujur bukan perkara yang mudah. Apalagi menerima keunggulan, kelebihan orang lain. Bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memiliki semangat yang penuh dengan kerendahan hati dan penerimaan itu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang siap untuk masuk di dalam konteks hidup apapun juga. Panggung hidup ini bukan menjadi satu pertandingan. Ini bukan menjadi satu ajang pencapaian. Bukan menjadi ajang pembuktian diri. Tetapi panggung, pentas kehidupan disiapkan bagi orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati dan kejujuran untuk bisa mengambil bagian dengan memberikan apa yang ada pada dirinya, kemampuan, bakat, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada dia, tetapi dia siap juga dengan kedewasaan iman dan kedewasaan pribadi, karakter yang mantap untuk siap menerima juga orang lain. Inilah yang kita katakan sebagai satu bentuk kolaborasi yang indah sekali. Kolaborasi yang menjadikan kita bersaudara dan bersaudari di dalam Kristus. Semoga kita belajar dari Yohanes Pembaptis dan siap mengatakan, Tuhan Yesus makin besar dan aku makin kecil. Kita hanya alat yang Tuhan pakai. Sekali lagi, kita hanya alat yang Tuhan pakai untuk membagikan berkat-berkat bagi orang lain. Maka mari Bapak Ibu, lakukan hal sekecil apapun, pekerjaan, kepercayaan sekecil apapun, tetapi dengan cintamu yang besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.